Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi di Gloria Ministry pagi hari ini. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan mengawas-awasi kita dari awal musim sampai akhir musim. Awal tahun sampai akhir tahun. Dan pemeliharaannya itu selalu nyata atas setiap kita. Baik komunitas Gloria Ministry juga dipelihara Tuhan sampai hari ini. GM Ministry dipelihara Tuhan dan kita semua yang terlibat di dalamnya sampai hari ini mengalami penyertaan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dari mulanya adalah baik adanya. Bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan maut, kecelakaan, kebinasaan, kemiskinan, tapi damai sejahtera yang penuh pengharapan. Pada mulanya semuanya diciptakan baik, tapi akibat dosa semuanya jadi rusak, semuanya jadi menderita, semuanya jadi sakit. Oleh sebab itu Yesus harus hadir kembali sebagai penebusan salah lewat penebusan karya salib. Dia harus mati supaya setiap kita yang menerima meterai perjanjian darah itu tidak bisa binasa. Untuk mengalami kebaikan Tuhan yang dari mulanya, kita harus di-create kembali, kita harus dicipta ulang supaya kita mengalami gambar dan rupa Dia, supaya blueprintnya itu benar-benar tercetak atas kita. Sehingga waktu kita melayani Tuhan bersama-sama di Gloria Ministry, tidak ada ambisi pribadi lepas pribadi, tidak ada kepentingan pribadi lepas pribadi, selain untuk menggenapi Roma 11 ayat 36, bahwa semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia tentunya kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi kebanggaan diri, tidak ada lagi kesombongan, tapi kita ada unik untuk saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling menghibur. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tujuannya untuk apa? Kita dipilih, ditebus. Kita ditebus, dipilih dan dipanggil. Mazmur 65 ayat 5. Untuk mengalami kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya. Berbahagialah kita yang dipilih, dipanggil, disuruh mendekat untuk mengalami kebaikan Tuhan, yaitu kasih-Nya. Untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan yang baik, kita manifestasikan di Gloria Ministry. Ada wadah ini. Kita melakukan mensupport anak-anak yang gak punya, supaya mereka bisa punya pendidikan yang setara, supaya mereka tidak dipandang rendah oleh yang lain, supaya tidak dipandang hina dengan yang lain. Tapi untuk menjadi saksi lewat pelayanan di GM Ministry, hidup kita, pola pikir kita, bahasa kita harus berubah, harus sama dengan bahasanya Tuhan. Supaya apa? Waktu kita melayani tidak saling menjatuhkan, tapi saling menopang. Tidak saling menghancurkan atau memecah belah, tapi menyatukan, oneness, bukan lagi unity. Kalau unity, baju kita boleh sama, tapi kepentingan pribadi lepas pribadi. Semua punya kepentingan. Tapi kalau oneness, kita hanya melakukan kehendak Bapa. Satu, supaya restorasi terjadi di bumi lewat kita. Tidak ada yang lain. Sebab pemulihan segala sesuatu itu kehendak Bapa. Jadi kita yang menggenapi di bumi, bukan Dia lagi. Kehadiran kita di GM akan membawa radiasi kehidupan, kebangkitan, kemenangan, kemerdekaan, pemulihan. Lewat apa? Lewat penciptaan kembali gambar dan rupa kita, sampai benar-benar orang berkata, when you see me, you see my Father. Ketika orang melihat kita, melihat hidup kita, melihat Kristus dalam diri kita.
Pelayanan ini adalah manifestasi dari hubungan kita yang dalam dengan Tuhan. Akhirnya kasih itu terrealisasi, terwujud di GM Ministry. Tapi untuk melayani itu tidak mudah. Perlu dicetak kembali. Apa yang perlu dihancurkan, apa yang perlu ditanggalkan. Ego kita, kesombongan, keserakahan, ambisi. Semuanya perlu kita buang. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Seperti Nikodemus, apakah aku perlu dilahirkan kembali? Masuk dalam perutnya ibu. Kenapa harus dilahirkan kembali? Yang dilahirkan tuh gini, warisan dari dosa itu kita buang. Tapi biar manusia ilahi dalam diri kita yang muncul. Kasih itu muncul dalam diri kita. Mungkin kita berbeda-beda peran di sini. Beda-beda punya tanggung jawab. Tapi satu tujuannya. Untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Supaya lewat kehidupan kita, lewat wadah Gloria Ministry, nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kepentingan lain. Supaya nama Bapa dikenal di mana-mana. Istilahnya menjelajah sampai kemana-mana. Bahkan seluruh Indonesia akan ada nama GM. Tapi bukan nama manusia. Nama Yeshua, nama Yesus yang ditinggikan. Lewat kita semua. Kalau Gloria Ministry ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Amin. Tapi oleh akibat dosa, kita jadi rusak. Iri hati ada di situ. Kesombongan ada di situ. Kekecewaan, pemberontakan, pengakuan diri, semuanya ada di situ. Nah itu yang perlu dicipta kembali. Supaya mindset kita berubah. Melayani bukan untuk dipandang. Tapi untuk membawa nama Tuhan. Supaya dikenal di mana-mana. Dimulai dari diri kita. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur kita ini orang-orang yang sudah dipilihnya dari semula. Dipanggilnya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Daud tahu bahwa tempat yang paling aman itu di hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan memperoleh tujuan, tuntunan, arahan, jalan yang harus kita tempuh. Tanpa persekutuan dengan Tuhan yang karib, sia-sia lagi ministry. Pasti tidak ada tuntunan, tidak ada visi. Tapi karena orang-orangnya memiliki hati untuk bergaul karib dengan Tuhan, maka yang terjadi manifestasinya terus berkembang ke kanan, ke kiri, terus mengembang, terus naik, naik, naik dan tidak turun. Percayalah, kalau kita melakukan pekerjaan baik di tempat ini, menabur di Gloria Ministry, kita tidak akan miskin. Lewat apapun, tenaga, engkau diberkati lewat kekayaan, kelimpahan, kau bisa menabur. Lewat apapun. Kita bisa mensupport pelayanan GM. Tapi tujuannya cuma satu. Nama Bapa yang dimuliakan. Bukan nama kita lagi. Di rumah Bapa banyak penyediaan. Sebelum kita dipanggil, sebelum kita dijadikan, sebelum kita ada. Saudara tahu penyediaan Tuhan jauh lebih dulu ada. Buktinya sampai hari ini GM boleh berdiri. Bahkan makin hari makin banyak. Buka chapter-chapter baru. Banyak orang-orang diberkati. Generasi-generasi diberkati hari-hari ini. Lewat pelayanan. Kayaknya kecil. Tapi dahsyat. Karena kita menghadirkan Tuhan. Gini berkumpul, bersepakat. Setiap pagi. Meluangkan waktu Bapak Ibu Saudara bukan orang nganggur. Tapi punya hati untuk bersepakat. Seperti Daud. Menyadari panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Mu tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja, pasti Engkau akan menerima. Miliki dulu persekutuan yang dalam dengan Tuhan seperti Daud. Manifestasinya ketika dia berjuang, ketika dia berperang, selalu menang. Karena bukan dia yang berperang, tapi Yesus itu sendiri. Keluaran 14 ayat 14, kita cukup duduk diam saja. Dia yang berperang gantikan kita. Ulangan 20 ayat 4, dia memberikan kemenangan bagi kita. Move to conquer. Amen. Ini waktunya kita untuk menduduki daerah, wilayah yang Tuhan sudah janjikan. Karena Yesus akan memberkati keturunan Abraham sampai turun-temurun dan tidak membinasakan. Karena orang yang ada meterai perjanjian tanda darah tidak bisa dibinasakan. Tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Karena ada tujuan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Untuk menggenapi rancangannya yang sempurna. Menggenapi Yesaya 55, menggenapi Yeremia 29 ayat 11. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan patah semangat. Kalau sekarang kok karena efek pandemi, yang nabur donatur mulai sedikit, enggak usah takut. Karena ada Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 7. Kita pemimpin-pemimpin di sini, kita semua yang ikut ambil bagian di IGM menyatukan hati, mendapatkan isi hatinya Tuhan. Lalu Tuhan yang menggerakkan hati donatur-donatur. Amin. Waktu kita ketemu baru ngomong aja, Bu saya mau, Pak saya mau ambil bagian. Karena bukan kita lagi, tapi Tuhan yang berkarya. Kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita, seluruh visi misi dari Gloria Ministry, baik tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun mendatang. Kalau Tuhan hadir, semua masalahmu pasti selesai. Bukan cuma masalah di ini, pribadi, keluarga, rumah tangga, ministry. Kalau kita tahu kita mau dicipta kembali. Dicipta kembali itu bersepakat saudara untuk menghidupi tatanan. Kalau kemarin Roh Kudus datang, mungkin kita pengetahuan jas loteng Yerusalem, terjadi goncangan, turun bahasa-bahasa baru, tapi sekarang pengertiannya lebih dalam lagi. Roh Kudus datang memberi tatanan, Roh Kudus datang memberikan identitas, Roh Kudus datang memberikan hukum kehidupan dan hukum identitas. Kalau kita tinggal di dalam hukum identitasnya Tuhan, di dalam hukum tatanannya Tuhan, seperti Yohanes 15 ayat 7, aku memanggil kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan Kedar Nebayot, kekayaan seberang lautan berpindah ke tangan orang benar. Itu akan terjadi di Gloria Ministry. Karena kepentingan kita sama seperti kepentingan Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tidak ada yang lain. Perbedaan boleh ada, tapi kita tahu kita cuma punya satu tujuan, oneness, no unity. Kalau unity seragam sama, tapi hati kita nggak sama, kepentingan kita berbeda. Tapi kalau oneness, kita akan memecahkan roti bersama-sama. Kita akan melakukan apa yang Bapa lakukan. Dan di sini nggak peduli kita dari gereja mana, nggak peduli kita dari dominasi apa, tapi satu, kita punya visi yang sama dengan Bapa, menghadirkan kerajaannya digenapi di bumi. Kita pembawa radiasinya Yesus. Orang ketemu kita jadi hidup kembali. Orang ketemu kita jadi bangkit kembali rohaninya. Orang ketemu kita jadi sembuh. Bukan lu lagi. Tapi waktu ketemu kita, bahkan kalau gak ketemu sama kita, kemana ya Bapak ini, kemana ya Ibu ini, saya pengen ketemu. Satu kata aja keluar dari mulut kita, mampu memerdekakan orang itu. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu.
Haleluya.